Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya Ahmad Anwar Fuadi dengan NIM 510141901. Nah, di sini saya akan mencoba membahas mengenai soal pada modul, yaitu pada bab 3 mengenai spesifikasi dan karakteristik kayu. Nah, untuk soalnya sendiri itu ada 6. Yang pertama, pada SNI 033527/1994 pasal 4 penggolongan kayu bangunan dibagi dalam 3 golongan pemakaian. Sebut dan jelaskan. Nah, yang pertama yaitu kayu bangunan struktural. Ialah kayu bangunan yang digunakan untuk bagian struktur bangunan dan penggunaannya memerlukan perhitungan beban. Contoh dari kayu bangunan ini yaitu kayu untuk kolom dan kayu untuk balok dan lain-lain. Ini intinya kayu yang biasanya digunakan untuk struktur bangunan, jadi diperlukan perhitungan bebannya. Yang kedua, kayu bangunan non struktural ialah kayu bangunan yang digunakan dalam bagian bangunan yang penggunaannya tidak memerlukan perhitungan beban. Contoh kayu untuk partisi, jadi ini tidak ada perhitungannya pada partisi. Kemudian yang ketiga, kayu bangunan untuk keperluan lain ialah kayu bangunan yang tidak termasuk kedua penggolongan butir 1 dan 2 tersebut, tetapi dapat dipergunakan sebagai bahan bangunan penolong ataupun bangunan sementara. Contoh kayu untuk penyokong tiang dan lain-lain. Kemudian untuk soal yang kedua, sebutkan apa saja kelebihan yang dimiliki kayu. Yang pertama, kayu memiliki berat jenis ringan, sehingga berat sendiri struktur menjadi ringan. Dibandingkan dengan besi ataupun baja, kayu ini kan lebih ringan beratnya. Kemudian yang kedua, kayu mudah didapat. Ketiga, kayu mudah dikerjakan menggunakan alat sederhana, jadi nggak seribet ketika menggunakan baja. Kayu ini lebih sederhana penggunaannya. Kemudian nomor 4, itu kayu memiliki nilai estetika yang tinggi. Karena kayu kan berasal dari alam, jadi ketika dipasang pada sebuah bangunan itu nilai estetikanya akan semakin mengena, seperti itu. Kemudian kayu dapat dibudidayakan sebagai bahan dari alam. Yang keenam, kayu dikenal lebih aman terhadap bahaya gempa. Lanjut untuk soal yang nomor 3, sebutkan apa saja kekurangan yang dimiliki kayu. Yang pertama, sifatnya kurang homogen. Kedua, mudah dipengaruhi oleh iklim atau cuaca. Yang ketiga, letusan dapat terjadi pada keadaan kelembaban tinggi. Yang keempat, mudah terserang serangga, jamur, dan cacing laut. Ini udah biasa kita lihat ya pada bangunan rumah. Biasanya kalau sering kan ada yang keropos-keropos itu, nah itu biasanya diserang oleh serangga. Nah, kemudian yang nomor 5, adanya cacat-cacat bawaan dan cacat alam seperti mata kayu dan pecah-pecah. Yang keenam, mudah terbakar tentunya. Lanjut untuk soal yang nomor 4, bagaimana cara mengetahui kualitas kayu? Sebut dan jelaskan. Nah, jawab, kayu itu bisa diketahui dengan memeriksa atau menguji kayu kualitasnya. Ada 2 metode pemeriksaan kualitas kayu. Yang pertama itu pemeriksaan kayu secara visual atau kasat mata. Ini mencakup kondisi fisik kayu, dilihat mulai dari kondisi cacat pohon atau cacat hasil gergaji, tekstur kayu, arah serat kayu, dan berat atau ringan kayu. Kemudian memakai uji alat laboratorium. Metode ini itu mencakup pengujian kualitas kayu berupa berat jenis kayu, kuat tekan, kuat lentur, uji tarik, dan lain sebagainya. Nah, lanjut untuk nomor 5, soal nomor 5, sebutkan masing-masing 4 kayu yang termasuk dalam kategori kayu kelas awet 1 dan kayu kelas awet 4 yang ada di daerahmu. Nah, kelas awet 1 itu berarti kan kelas kayu yang paling keras. Yang pertama, di daerahku ada kayu kamper, kayu jati, tentunya banyak kan kayu jati. Yang ketiga, kayu benggirai.
Dan keempat itu kayu merbau. Kemudian yang kayu kelas awet 4 ini yang kelas lunak. Yang pertama ada kayu mahoni, kedua kayu sengon, ketiga kayu benuang, dan yang keempat ada kayu suren. Lanjut untuk soal yang keenam, jelaskan apa itu kayu olahan. Beri 4 contoh yang kamu ketahui dan bagaimana cara membuatnya. Nah, kayu olahan adalah produk material berbahan dasar kayu yang sebelumnya telah melalui proses pengolahan pabrik. Pengolahan menghasilkan produk akhir dengan bentuk, sifat, dan kekuatan yang berbeda-beda. Jadi kayu olahan ini merupakan olahan dari kayu-kayu yang sudah diolah pada pabrik-pabrik gitu. Contoh di sini ada yang pertama itu kayu lapis atau biasa disebut triplek atau multiplek. Nah, cara membuatnya pertama bahan bakunya adalah kayu gelondongan yang sudah diserut menjadi bentuk lembaran berlapis. Lalu oleskan lem di permukaan kayu. Setelah itu ditumbuk menggunakan lembaran kayu yang lain hingga 3 lapis. Itu untuk triplek. Atau bisa berlapis-lapis untuk nanti membuat multiplek. Tapi lapis ganjil itu lebih disarankan agar kayu yang terbuat bisa lebih kuat, seperti itu. Untuk yang kedua ada papan partikel atau particle board. Cara membuatnya itu buat serpihan kayu atau chip terlebih dahulu, kemudian saring serpihan kayu dari ukuran yang terbesar dan yang sedang, jadi dipisahkan. Yang besar dipisahkan, yang digunakan adalah yang sedang atau yang kecil. Nah, kemudian membuat massa berserat menggunakan campuran bahan kimia. Setelah itu dikeringkan. Nah, setelah kering dilakukan pengeleman pada bahan kayu tadi. Setelah itu membuat mat papan partikelnya. Dan setelah jadi, kayu dipanaskan dan didinginkan. Nah, kemudian setelah beberapa menit setelah dingin baru jadi papan partikelnya. Tinggal nanti proses memotong itu sesuai dengan keinginan kita, yang diinginkan ukurannya berapa, seperti itu. Yang ketiga ada kertas. Kayu olahan yang ketiga itu ada kertas. Cara buatnya, siapkan bahannya terlebih dahulu, yaitu bahan mentahannya adalah kayu. Setelah udah ada bahannya, kayunya dipotong kecil-kecil, kemudian tempatkan kayu di bejana yang besar. Pukuli atau lembutkan potongan kayu pada bejana hingga menjadi bubur kayu. Nah, bentuk bubur kayu menggunakan cetakan bakal lembaran kertas. Jadi setelah tadi bubur kayunya ada, kemudian dicetak menggunakan cetakan lembaran kertas. Dengan cara cetakan dicelupkan ke dalam setengah bagian bejana, kemudian diaduk dengan lembut sehingga lapisan rata terbentuk di atasnya. Setelah jadi, taruh lembaran cetakan tadi di kayu dengan cara dijemur atau digantung dan biarkan hingga kering. Kemudian yang nomor 4, olahan kayu nomor 4 itu ada pulp. Cara membuatnya, siapkan bahan mentahan pulp, yaitu kayu. Rendam kayu dalam air, kemudian potong kayu hingga kecil-kecil. Kemudian kayu dilumatkan saring bubur kayu. Kemudian hasil saringannya itu dicampur dengan kapur sehingga terbentuklah pulp. Ini biasanya pulp ini juga dibuat untuk ketika akan membuat sebuah kertas, seperti itu. Nah, cukup, terima kasih. Mungkin itu tadi mengenai pembahasan soal pada bab 3 yang ada pada modul konstruksi bangunan. Oke. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.